ada impromptu, ekstemporan, memoriter, dan manuskrip. Kita mau belajar apa ya anak-anak hari ini? Aha, betul sekali. Kita belajar mengenai materi-materi teks pidato persuasif. Terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh anak-anak kreatif se-Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia walaupun kita semuanya harus belajar di rumah saja. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai materi teks pidato persuasif bersama Ibu Walidatus Salihah Mustafa dari SMP Negeri 59 Surabaya. Anak-anak, sebelum Ibu akan menerangkan materi kita kali ini, marilah kita buka pelajaran kita kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pelajaran kita kali ini diberikan kelancaran serta ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kompetensi dasar pada pelajaran kali ini adalah 3.3 mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. 4.3 menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang didengar dan atau dibaca. Tujuan pembelajaran kita kali ini antara lain, yang pertama, mengetahui pengertian teks pidato persuasif. 2. Mengetahui ciri-ciri, tujuan, dan metode dalam pidato persuasif. 3. Mengetahui langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan isi dari pidato persuasif. Ya, itulah tadi kompetensi dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih lanjutnya, apa sih itu pidato? Apa itu pidato persuasif? Nah, materi tersebut akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Langsung saja ya, simak video pembelajaran Ibu kali ini. Pengertian pidato. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato berarti pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Sedangkan anak-anak, pidato persuasif adalah
pidato yang bertujuan untuk mengajak, meyakinkan, atau membujuk pendengar dengan menyajikan berbagai argumen dari sudut pandang pembaca. Pidato persuasif bersifat membujuk. Jadi, secara tidak langsung, pidato persuasif mencoba memengaruhi pendengar untuk mengikuti atau melakukan ajakan yang disampaikan pembicara setelah mendengar argumen-argumen pendukung yang disampaikan dalam pidato tersebut. Nah, sekarang simak ya, apa saja sih ciri-ciri pidato persuasif itu? Ciri-ciri pidato persuasif antara lain, yang pertama, pidato memiliki permasalahan yang pokok dari kriteria yang disampaikan serta memiliki pesan inti di dalam pidatonya agar para penonton dapat melakukannya. Yang kedua, keahlian dalam menyampaikan bahwa pidatonya memiliki ciri sebagai dapat membujuk atau menasihati para pendengarnya. Yang ketiga, memiliki hubungan yang baik yang terdapat dari kriteria agar pendengar bersedia dan mereka merasa nyaman walaupun dalam waktu singkat. Yang keempat, pidato cenderung agar dapat melakukan sesuatu dengan dekat atau akrab. Nah, berikutnya anak-anak juga harus mengetahui apa saja sih tujuan pidato persuasif itu. Informasi yang terdapat dalam pidato beraneka ragam anak-anak. Salah satu informasi yang sering diucapkan oleh para pembaca adalah ajakan. Ajakan dalam pidato disajikan dalam kalimat persuasif. Ajakan-ajakan tersebut diperkuat oleh argumen-argumen yang disusun pembicara. Nah, berikut ini tujuan dari pidato persuasif. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, menghibur pendengar, sedangkan yang keempat menggerakkan pendengar. Selain itu, anak-anak juga harus mempelajari mengenai langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Bagian isi pidato persuasif anak-anak mengandung informasi penting. Informasi tersebut dapat berupa data, opini, ataupun ajakan yang disampaikan pembicara. Selain berisi informasi penting, dalam pidato persuasif juga mengandung pesan tersirat dalam isi pidato. Nah, anak-anak, berikut ini langkah-langkah untuk menemukan informasi dalam pidato persuasif. Yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif. Sedangkan langkah yang kedua yaitu mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Dan langkah yang ketiga, anak-anak silakan menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Anak-anak dalam berpidato ternyata memiliki kaidah dan metode tersendiri. Pada pembahasan atau pembelajaran kali ini, kita akan menguraikan satu persatu dari masing-masing metode pidato tersebut. Anak-anak perlu diketahui metode pidato persuasif itu ada 4, yaitu yang pertama memoriter, yang kedua manuskrip, yang ketiga impromptu, dan yang keempat ekstemporan. Nah, maksudnya bagaimana ya Bu untuk metode-metode yang ada di pidato persuasif ini? Anak-anak, metode memoriter atau lebih gampangnya kalau diingat itu adalah metode pidato dengan cara menghafalkan pidatonya. Anak-anak yang harus dilakukan ketika kalian memilih berpidato dengan metode memoriter atau menghafalkan pidato, kalian harus memperhatikan beberapa langkah yang harus dilakukan seseorang jika hendak
berpidato dengan menggunakan metode hafalan atau metode memoriter. Yang pertama yaitu membuat catatan untuk isi pidato sebaik-baiknya. Terus yang kedua, melakukan persiapan penulisan naskah dan berusaha menghafalnya dengan baik. 3. Berusaha menghafal dan mengingat isi pidato ketika tampil karena pada saat pidato tidak menggunakan atau membaca naskah atau teks. Itu ya penjelasan mengenai metode pidato memoriter. Yang kedua yaitu metode manuskrip. Nah, metode manuskrip atau yang lebih gampang diingatnya yaitu metode pidato dengan cara membawa naskah. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan anak-anak ketika seorang pidato atau orator itu menggunakan metode manuskrip. Apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, maka wajib mempersiapkan diri dengan baik. Yang kedua, menggunakan atau membawa naskah. Yang ketiga, membaca naskah dari awal sampai akhir. Sedangkan untuk metode pidato persuasif yang ketiga yaitu metode impromptu atau orang biasanya mengenal dengan metode spontan. Wow, gimana ya itu? Pidato menggunakan metode impromptu atau mendadak atau spontan anak-anak adalah metode pidato yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya persiapan sama sekali. Isi pembicaraan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang melatari pertemuan atau mungkin acara tersebut. Pembicara ditunjuk secara mendadak. Biasanya sosok yang ditunjuk adalah orang yang paling tepat dalam memberikan sepatah kata dalam sebuah acara. Jadi pembicara tidak memerlukan persiapan khusus. Nah, metode yang paling terakhir yaitu metode ekstemporan atau biasanya paling mudah untuk diingat itu adalah metode pidato persuasif dengan cara membuat kerangka isi pidatonya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, metode ekstemporan itu dilakukan tanpa adanya naskah pidato. Akan tetapi pembicara masih mempunyai kesempatan untuk membuat kerangka isi pidato. Metode ini sering digunakan oleh pembicara yang sudah berpengalaman. Dengan metode ini suasana antara pembicara dengan benar dapat terjadi komunikasi yang baik. Nah, bagaimana? Seru kan? Kita udah belajar mengenai materi di kompetensi dasar kita yang pertama, yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, berikutnya simak lagi ya video pembelajaran berikutnya mengenai kompetensi dasar kita yang kedua, yaitu menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang didengar dan atau dibaca. Disimak ya. Pengertian simpulan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpulan adalah hasil dari proses menyimpulkan. Sedangkan anak-anak menyimpulkan adalah merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Berikutnya anak-anak yang harus kalian pelajari atau kita pelajari bersama dalam menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif adalah pokok-pokok isi pidato persuasif.
Dalam informasi pidato persuasif terdapat pokok-pokok isi yang menjadi landasan dalam penyusunan pidato. Pokok-pokok isi pidato persuasif dapat juga diambil dari ide pokok setiap paragraf penyusun pidato persuasif. Nah, anak-anak, berikut ini langkah-langkah menemukan pokok-pokok isi pidato persuasif. Langkah yang pertama yaitu membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Langkah kedua, menganalisis ide pokok atau inti dari setiap paragraf menyusun pidato persuasif. Langkah yang ketiga yaitu menyimpulkan pokok-pokok isi pidato persuasif dengan tepat. Setelah kalian mempelajari mengenai pokok-pokok isi pidato persuasif, maka kita akan belajar mengenai langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Membuat simpulan teks pidato persuasif itu tidaklah sulit, anak-anak. Yang harus kalian lakukan, kalian dapat membuat simpulan isi pidato persuasif dengan memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, menyiapkan alat tulis pulpen, ya kan, buku tulis dan lain sebagainya. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato. Yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif. 6. Menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Anak-anak, setelah kalian mempelajari mengenai langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif, tentu yang paling terakhir dalam materi menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif yaitu aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Membuat simpulan isi pidato persuasif itu tidak boleh sembarangan, anak-anak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Nah, berikut nih beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan isi pidato persuasif. Yang pertama, anak-anak harus simpulannya itu memuat pokok isi pidato. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Sedangkan yang ketiga, simpulan merupakan ringkasan isi pidato. Nah, bagaimana sekarang? Sudah pinter kan? Sudah tahu kan dan sudah paham kan mengenai materi mengidentifikasi dan menyimpulkan teks pidato persuasif. Anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang sudah kalian dapatkan bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.